burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menunaikan dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jatuh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memental, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah itu akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Pak Joni Umar. Happy birthday. Ya, Tuhan akan selalu memberkati kita orang semua. Apa terlebih Bapak Joni Umar hari ini mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi sehingga terbilang 65 tahun. Iya. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 4, dan saya percaya bahwa kehadiran kita pada saat ini, kita bersama keluarga bersukacita, kita bergembira, bersyukur dengan keluarga kita yang kita kasihi di tempat ini. Kita bersyukur karena kasih dan rahmat Allah yang Allah sudah sedang dan akan terus nyatakan. Dalam segala syukur dan juga kebahagiaan, ketika kita tetap dalam keadaan sehat, kuat, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dari bagian perikop firman Tuhan kita membaca tadi dalam Matius 6 ayat 25 sampai pada 34 yang dibaca tadi oleh Bapak Joni Umar, luar biasa bahwa di sini kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Dia memberikan nasihat kepada orang banyak. Dia mengajarkan ajarannya supaya mereka tidak menjadi khawatir dengan hidup, termasuk dalam berbagai kebutuhan yang ada. Ya. Pengajaran Tuhan Yesus di sini membuka fakta, realita orang-orang yang berpikir ya ketika itu bahwa dalam hidup banyak kebutuhan yang diperlukan. Ya, bukan cuma saat ini kebutuhan kita sangat diperlukan. Ya, semua harga-harga barang bisa naik ya. Nah, itu semua yang pasti terjadi karena ya terjadi devaluasi atau inflasi dan seterusnya dan seterusnya. Berarti dalam kehidupan ini kita terus bergerak, kita terus beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga jangan kita menjadi khawatir karena pertolongan dari Tuhan selalu nyata. Iya. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir. Ya, manusia mana yang tidak pernah khawatir kan? Semua orang pasti mengalami kekhawatiran, termasuk soal makan, minum, dan juga apa yang hendak dipakai.
Yesus Kristus mengingatkan supaya hidup ini senantiasa kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan itulah pemelihara hidup kita. Maka Dia itulah yang akan mencukupkan segala hal, termasuk makan, minum, dan juga pakaian. Apa yang hendak kita pakai, ya, apa yang hendak kita gunakan. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga Umar Landi, ketika saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa bentuk pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan. Ini menunjuk pada kuasa Allah yang terus memelihara orang-orang yang dikasihinya. Nah, itu sebabnya ungkapan Tuhan Yesus tentang dapatkah manusia menghilangkan kekhawatirannya dengan menambahkan sehasta umurnya. Ini hendak menunjukkan bahwa sekuat apapun usaha manusia atau sehebat apapun kuasanya untuk menghilangkan atau meniadakan kekhawatiran itu tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan kuasa manusia. Dalam naskah asli, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ya, di situ sebenarnya ada tulisan dalam bahasa Yunani istilah sehasta. Karena itu mari kita lihat, sehasta itu menunjuk pada dua pemahaman, yaitu bisa menunjuk pada tinggi badan, ya, yang mau menerangkan bahwa satu hasta sama dengan 46 cm. Kalau Pak Joni itu, ya, kalau kerja di usahanya ini pasti pakai itu juga, ya Pak, ya, ukuran itu. Nah, kalau kita sentimeter, ya, meter. Nah, kalau dalam naskah asli, kalau dikatakan sehasta, itu berarti 46 cm. Dan dalam pengertian yang kedua, itu menunjuk pada umur atau usia bertambah. Nah, ini kalau seperti Pak Joni umurnya sudah 65. Jadi boleh dikaitkan berapa hasta sudah itu. Nah, itu menunjuk umur juga, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus membuat pernyataan bentuk interrogatif, ya, tanda tanya, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, statement yang ada ini hendak menjelaskan bahwa kekhawatiran itu dapat membuat manusia sering gelisah, betul? Ya, kalau sudah khawatir ada gelisah, kemudian cemas, dan itulah yang membuat manusia itu terkadang terhambat, ya, menghambat dirinya mau maju. Nah, saya percaya kita yang ada saat ini, kita terus mau maju, betul? Ya, karena itu jangan khawatir. Kekhawatiran itu seringkali mengikat diri seseorang itu, sehingga tidak ada siapapun dari antara manusia yang ada bisa berkuasa menambahkan umur ataupun tinggi badan seseorang selain dari Tuhan Allah sendiri. Jadi hanya Tuhan Allah sendiri yang berdaulat atas kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang mengucap syukur, keluarga Umar Landi, kekhawatiran ternyata memang membuat manusia kehilangan semangat, bisa putus asa, bisa hilang harapan. Karena itu Tuhan Yesus, Dia berulang kali mengingatkan para pendengar pada waktu itu supaya mereka tetap konsen dalam hidup ini dengan pengajaran yang Dia sampaikan, bahwa dalam kekhawatiran manusia menjadi tidak berdaya, tetapi kasih sayang dan juga perhatian dari Allah Bapa di surga tidak pernah berkesudahan atas hidup manusia. Karena itu Tuhan juga menunjuk pada kekaguman banyak orang terhadap Salomo dengan segala kemakmurannya, yang menurut Tuhan Yesus pakaiannya tidak seindah dari bunga-bunga di padang. Seperti itu. Coba perhatikan, kalau orang kaya
biar bagaimanapun kaya, pakaiannya tidak seindah seperti bunga yang begitu harum, semerbak, mewangi, ya seperti itu. Itu diberikan gambaran di dalamnya. Kalau kita lihat di situ gambaran yang diberikan Salomo. Salomo itu adalah anak Raja Daud yang membuat bangsa Israel itu sangat makmur dalam pemerintahannya. Sehingga dalam tugas tanggung jawabnya itu dia laksanakan dengan sangat-sangat bijaksana, walaupun dia pasti punya kelemahan dalam dirinya. Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan atas segala ciptaannya, baik yang dianggap berharga oleh manusia maupun yang tidak. Kasih setia Tuhan tetap untuk kekal selama-lamanya. Apa yang dialami oleh keluarga, kalau kemarin ya anak kekasih kita Richie ya bergumul juga sakit, tapi puji Tuhan kita bersyukur ya. Richie, halo ya, dia sudah boleh menerima kesehatan, sembuh melalui pelayanan pasti dari para medis yang ada. Mereka itu adalah media yang Tuhan tempatkan. Para medis adalah media yang Tuhan pakai, sehingga dengan demikian Tuhan melawatnya, Tuhan menguduskan, sehingga yang sakit bisa menerima kesembuhan. Dan kita juga bergumul seperti yang dialami oleh Ibu Novita Umar ya. Hingga kini masih dalam observasi atau pemeriksaan dokter. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, ketika dalam hidup ini kita senantiasa datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya dalam kehidupan ini. Hikmat yang dari Tuhan hendaknya kita miliki dalam hidup ini. Seperti apa yang saya katakan tadi dalam nas pembimbing. Dan itu saya bahasakan dengan bahasa sehari-harinya. Kalau dalam Amsal 3, 16-18, bahwa hikmat yang dari Tuhan itu memberikan kepada setiap orang itu umur panjang dan kekayaan serta kehormatan. Ingat bahwa hikmat membuat hidupmu senang, hidupmu sejahtera. Orang yang berpegang teguh padanya akan mengalami hidup yang sejati, hidup yang bahagia. Karena itu, datanglah selalu kepada Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat bagi kehidupan kita. Tinggal terus dalam Yesus. Kita terus belajar firman-Nya. Kita taat kepadanya. Sehingga dalam hidup ini kita terus muliakan Dia. Amin. Happy birthday buat Bapak Joni Umar. Dan Tuhan selalu dimuliakan dalam setiap keadaan hidup kita. Kita bersyukur kepadanya. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita